Coba kalian lihat gambar ini. Gambar apa itu? Iya, betul sekali. Gambar orang yang sedang jatuh cinta ya. Jadi, apakah kalian pernah merasakan jatuh cinta? Apa yang kalian rasakan ketika jatuh cinta? Ya, saat kita merasakan jatuh cinta, jantung kita berdetak lebih cepat, telapak tangan kita berkeringat, dan suasana hati kita menjadi lebih bahagia. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena pada saat jatuh cinta, hormon dopamin yang dihasilkan otak akan bekerja maksimal sehingga segala hal di sekitar kita terasa lebih menyenangkan. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah akan meningkat dan detak jantung jadi lebih cepat. Kok bisa begitu ya? Bagaimana sistem saraf, sistem hormon, dan organ-organ yang ada di tubuh kita ini saling bekerja? Nah, otak, jantung, hati, dan berbagai hormon pada saat kita jatuh cinta tadi itu saling bekerja sama membentuk sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini melibatkan sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera untuk mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Wah, keren ya! Karena banyaknya sistem yang tergabung dalam sistem koordinasi, maka pembelajaran kali ini kita fokuskan membahas dua sistem. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem saraf dan sistem hormon. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, untuk menjelaskan struktur sel saraf beserta fungsinya. Yang kedua, untuk menjelaskan adanya fungsi saraf pada tubuh. Yang ketiga, untuk menjelaskan jenis-jenis kelenjar endokrin. Dan yang keempat, untuk mendeskripsikan perbedaan antara sistem saraf dengan sistem hormon. Sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit bertugas untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain. Nodus Ranvier yang terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Sel Schwann berguna untuk menyediakan makanan untuk akson. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak di awal? Melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Di neurotransmitters akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Berikutnya kita akan membahas sistem hormon.
Sistem hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Fungsi hormon mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, mengatur proses reproduksi, menjaga metabolisme tubuh, dan membentuk tingkah laku. Jenis-jenis kelenjar endokrin diantaranya adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar testis pada pria, ovarium pada wanita, kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal. Kelenjar yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau pituitary, merupakan master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Berikut adalah hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada lobus anterior, yang kedua intermedia, dan yang ketiga ada lobus posterior. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau gondok, yaitu terletak dekat leher dan jakun. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin berfungsi untuk mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental ya anak-anak. Yang kedua ada triodotironin, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Dan yang terakhir ada hormon kalsitonin yang berfungsi untuk memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau anak gondok, terletak di daerah dorsal kelenjar gondok, menghasilkan parathormon berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar timus atau kacangan, terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin, berfungsi untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar adrenal atau anak ginjal. Yang A itu ada korteks dan yang B itu ada medula. Korteks terletak di daerah atas ginjal. Hormon yang dihasilkan yaitu glukokortikoid yang berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan terdapat hormon mineralokortikoid yaitu berfungsi untuk menyerap natrium, menyerap air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan napas, dan tekanan darah. Yang B yaitu medula, terletak di dasar otak besar. Hormon yang dihasilkan yaitu adrenalin yang berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, dan terdapat hormon noradrenalin yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Kelenjar yang keenam yaitu pankreas, terletak di sebelah bawah lambung. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin, berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di hati, dan hormon glukagon berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut. Hormon yang dihasilkan berupa estrogen berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita, dan hormon progesteron berfungsi untuk penebalan dan perbaikan uterus. Dan pada pria terletak dalam buah zakar, terdapat hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria.